Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, indahnya kebersamaan. Di buku kalian di tema 1 bisa kalian buka mulai halaman pertama, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita mulai. Anak-anakku, Indonesia terdiri atas banyak sekali pulau. Kemudian banyak suku bangsa, banyak tarian daerah, rumah adat, serta ada beberapa agama. Namun, Indonesia tetap dalam satu wadah yang namanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Mari kita simak bersama. Teks yang akan kita simak berjudul batik. Nah, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik ini berasal dari Pulau Jawa. Namun, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya Bali. Nah, anak-anak, penggalan teks ini, lihatlah, perhatikan. Penggalan ini terdiri dari satu paragraf. Ini namanya paragraf. Nah, ini terdiri dari satu paragraf. Nah, di setiap paragraf memiliki yang namanya gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, apa itu gagasan utama? Silahkan simak penjelasan berikut. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Jadi gagasan utama itu adalah yang dibahas atau inti yang dibahas pada satu paragraf. Nah, gagasan utama itu biasanya ditemukan di kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, sekarang mari kita cari ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf ini. Ingat, gagasan utama bisa ditemukan di awal paragraf atau akhir paragraf atau awal dan akhir paragraf. Nah, mari kita perhatikan, kita baca dulu teksnya, baru setelah itu kita tentukan gagasan utamanya ada di awal atau di akhir. Nah, dari paragraf ini gagasan utamanya ada di awal paragraf. Ini dia. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Inilah kalimat utama atau gagasan utama dalam paragraf ini. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Anak-anakku, batik merupakan salah satu contoh keragaman di Indonesia. Masih banyak lagi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Contohnya adalah keragaman suku bangsa. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa yang ada di pulau di seluruh Indonesia. Berikut dapat kita simak contoh suku bangsa di Indonesia. Nah, misalnya ada di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, ada suku Aceh. Kemudian
Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, Sunda, Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Nah, dan di pulau-pulau yang lain juga banyak sekali suku bangsa. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki banyak sekali keragaman bahasa daerah. Contohnya, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nah, kita sendiri memakai bahasa Jawa dari Pulau Jawa. Selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Nah, ini contohnya adalah rumah adat namanya Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ini namanya rumah adat Honai dari Papua. Nah, itu tadi macam-macam keragaman rumah adat. Selanjutnya di Indonesia juga memiliki keragaman tarian. Nah, ini contohnya adalah tari kecak dari Bali. Nah, ini namanya tari cendrawasih dari Bali juga. Selanjutnya tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Indonesia juga memiliki keragaman pakaian tradisional. Jadi pakaian tradisional di Indonesia juga bermacam-macam. Ini contohnya dari Sumatera Barat. Nah, ini contohnya dari Sumatera Barat, namanya Bundo Kanduang. Nama pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Kemudian dari Bali namanya pakaian adat Payas. Keragaman di Indonesia selanjutnya adalah keragaman alat musik tradisional. Di sini contohnya perhatikan adalah alat musik tradisional yang namanya tifa. Tifa berasal dari Papua. Nah, itulah tadi berbagai keragaman di Indonesia. Ada keragaman suku bangsa, bahasa daerah, kemudian rumah adat, kemudian baju adat, dan alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional memainkannya pun juga beragam. Berikut penjelasannya. Alat musik ada yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya ini ya, gong dan kendang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Ada juga yang dimainkan dengan cara digesek. Kemudian dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Dan ada pula yang dimainkan dengan digetarkan seperti angklung. Nah, anak-anak, alat musik tradisional di Indonesia tadi sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik. Jadi, bunyi itu dihasilkan dari getaran benda. Nah, kita dapat mendengar bunyi karena bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas. Jadi bunyi itu merambat sehingga sampai pada telinga kita. Merambatnya bisa melalui benda padat, cair, dan gas. Ini contohnya, bunyi merambat melalui benda gas. Bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Ini contohnya, perhatikan, melalui benda padat.
Kemudian bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang keragaman di Indonesia. Ada banyak sekali. Kemudian kita belajar untuk menemukan gagasan utama pada paragraf. Kemudian ada juga kita belajar tentang bunyi dan perambatannya. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan buka LKS tema 1 kalian. Halaman pertama, bacalah teks ngaben di LKS halaman pertama kalian ya. Kemudian kerjakan penilaian bahasa Indonesia yang ada di bawah teks. Nah, kalau sudah selesai kalian foto lalu kumpulkan hari ini juga ya. Nah, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.